kalian hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bagaimana cara konfigurasi internet gateway menggunakan router board atau yang kalian biasa disebut adalah mikrotik. Sebelum kita konfigurasi, kita harus mengetahui apa itu internet gateway dan fungsinya untuk apa. Nah, kita bahas dulu terlebih dahulu apa itu internet gateway dan tujuan internet gateway, yaitu sebagai berikut. Oke, jika kita sudah mengetahui apa itu internet dan tujuannya untuk apa, baru kita mengkonfigurasi internet gateway pada router board. Sebelum kita konfigurasi juga kita harus menyiapkan beberapa alat untuk mengkonfigurasi internet gateway tersebut. Yang pertama adalah router board atau mikrotik. Yang di sini saya pakai adalah tipenya adalah RB951. Yang selanjutnya adalah kabel LAN atau UTP. Yang tipenya adalah kabel stripe. Yang selanjutnya adalah sebuah laptop atau sebuah PC, yang dimana digunakan untuk mengkonfigurasi internet gateway tersebut. Dan selanjutnya adalah koneksi internet kalian. Ya, bagaimana jika tidak ada koneksi internet, kalian bisa mengkonfigurasi sebuah internet gateway. Langkah selanjutnya, setelah kita menyiapkan semua alat dan bahannya, kita harus pertama adalah mengecek kondisi koneksi atau kondisi internet kalian yang ada di rumah maupun di lab kalian. Cara ngeceknya seperti apa? Yuk kita cek. Pada kali ini kita akan mengecek koneksi jaringan yang ada di rumah kalian maupun di lab kalian. Yang pertama kalian cek adalah pastikan kabel internet kalian sudah terpasang dengan baik dan benar pada LAN card PC maupun laptop kalian. Langkah kedua adalah kalian pastikan lampu indikator yang ada di LAN card kalian itu menyala semua, yaitu hijau dan kuning. Jika dua langkah ini sudah benar, maka dipastikan koneksi internet jaringan kalian atau di lab atau di rumah kalian situ sudah oke. Langkah selanjutnya kita mengkonfigurasi internet gateway pada mikrotik melalui PC maupun laptop kalian. Setelah menyiapkan alat-alat dan memastikan kabel internet kalian terpasang dengan baik ke komputer, pada saat inilah kita akan mengkonfigurasi mikrotik yang kita akan gunakan router board menggunakan aplikasi Winbox. Ini adalah tampilan aplikasi Winbox. Di sini di bagian bawah ini akan tertera mikrotik mana yang terhubung oleh PC kita. Kita bisa refresh kembali, kita melihat lagi mikrotik mana yang terhubung. Di sini sudah banyak mikrotiknya. Kita pakai yang atas karena ini adalah mikrotik yang kita pakai, gitu kan. Caranya tinggal klik yang MAC address ya, atau double klik. Setelah itu isikan loginnya adalah admin dan passwordnya adalah kosongkan saja, gitu kan. Karena ini secara default loginnya admin, passwordnya kosongkan. Setelah itu sudah terisi semua, maka tinggal klik connect. Tunggu beberapa saat. Nah, pada tampilan awal ini adalah tampilan di dalam aplikasi Winbox, atau lebih tepatnya adalah inilah tampilan router OS atau OS yang ada di mikrotik. Di sebelah kanan ini ada menu-menunya. Menu-menu yang kita akan gunakan pada saat mengkonfigurasi atau men-setting si mikrotik tersebut. Karena pada saat ini pembahasan adalah tentang konfigurasian internet gateway, maka yang kita butuhkan adanya di menu IP. Yang pertama adalah addresses. Di sini kita setting pengalamatannya. Terus yang kedua ada DHCP server. Di sini berfungsi untuk memberikan
atau mendistribusikan IP dari si mikrotik ke klien. Oke. Terus selanjutnya ada DNS. Ini adalah DNS ya. Yang selanjutnya ada firewall. Ini protokol firewallnya. Terus yang terakhir ada di protokol routers. Oke. Nah, untuk mengkonfigurasi internet gateway, di sini hanya butuh tadi ada address, DNS, firewall, DHCP, dan routers ya, atau router ya, IP route ya kan. Nah, pertama-tama yang kita harus setting atau kita harus konfigurasi adalah sebuah alamat. Kita lihat dulu topologinya seperti ini. Ada namanya internet atau ISP yang terhubung ke router, dan yang dari router terhubung ke sebuah PC atau klien. Jadi pertama kita bikin dulu alamatnya. Tujuannya untuk apa? Supaya pertukaran data atau pertukaran paket dari internet ke router terus ke klien itu bisa saling terhubung, tidak menyasar atau tidak ditolak karena sudah memiliki alamat. Kalau secara kehidupan nyata, misalkan kalian beli sebuah paket di salah satu e-commerce gitu kan. Nah, di situ kalian harus mengisikan alamat pengirim atau alamat penerima, ya kan? Alamat penerimanya siapa? Ya kita, gitu kan. Makanya dari si pengirim harus meminta alamatnya supaya apa? Paket itu sampai ke tujuannya. Seperti itu. Sama di jaringan pun sama seperti itu. Semuanya harus memiliki alamat supaya paket itu nyampai. Atau kalau lebih enak adalah kalian bisa berselancar di dunia maya atau di dunia internet. Caranya gimana? Cara membuat address. Berarti kita ke menu IP, terus pilih address. Nah, ini adalah tampilan address list ya. Caranya tinggal klik tanda plus atau add. Terus pada bagian ini kalian masukkan adalah address atau alamat ya. Nah, untuk alamat ada ketentuannya. Yang pertama adalah kalau misalkan kita ingin menyeting di bagian dari internet terhubung ke router, maka alamatnya harus sesuai atau harus satu network atau satu range dalam koneksi di internet ke router. Tapi jika koneksinya dari router ke PC, maka IP-nya itu dibebaskan. Jadi tidak ada aturan. Maksudnya tidak ada aturan atau tidak ada ikatan. Oh, harus pakai networknya sekian. Oh, harus pakai networknya sekian. Tidak. Tapi kita dibebaskan. Kita dibebaskan untuk memilih IP berapa sih yang kita mau pakai gitu kan. Misalkan contohnya adalah 192.168.10.1. Prefixnya jangan lupa kita pakai 24. Prefix ini untuk menentukan berapa banyak IP yang bisa connect ke jaringan kita. Misalkan kita bisa lihat yang di warna kuning itu terlihat adalah 192.168.10.0 hingga 192.168.10.255. Tapi hanya 3 IP yang sudah terpakai. Yang pertama adalah pasti buat IP networknya, yaitu 0, sedangkan IP broadcast yaitu 0.255. Jadi sisanya adalah dari 10.1 sampai 10.254. Tapi balik lagi, 0.1 atau 10.1 sudah terpakai di header yang terhubung antara mikrotik ke PC. Jadi ini yang kita sudah pakai, maka si klien tidak akan mendapatkan IP tersebut. Jika sudah, nanti untuk networknya itu akan secara otomatis akan mendapatkan sesuai dengan penulisan IP-nya. Terus yang terakhir adalah interface. Nah, di interface ini kita bisa pilih mau header berapa. Maksudnya header itu adalah kalian terhubung ke
dari mana mikrotik ke PC itu menggunakan header berapa atau port keberapa atau lubang yang keberapa. Oke. Kalau dari topologi berarti lubangnya adalah lubang kedua atau header kedua, maka interface-nya kita pilih header 2. Lalu kita klik apply, lalu oke. Jika berhasil, maka akan muncul seperti ini di tabel address list. Oke. Nah, di sini kita baru mengkonfigurasi dari mikrotik ke PC atau dari memberikan IP dari mikrotik yang nyambung ke PC. Untuk yang nyambung ke internet, berarti otomatis kita harus mengecek. Oke, mengecek dulu berapa sih IP yang kita dapat dari internet pada PC kalian. Oke, caranya gimana? Kita tinggal klik Windows plus R. Oke. Klik Windows plus R, lalu klik CMD, lalu oke. Kita ketikkan adalah IP config. Enter. Maka di sini akan terlihat IP yang kita dapat. Di sini lihat, ini ada tulisan wireless LAN, berarti bukan wireless karena yang kita cari adalah yang terhubung ke PC, gitu kan? Karena kita pakai LAN. Nah, kita pilihnya Ethernet Adapter Local Area Net Connection, yaitu adalah 10.20.30.9. Prefiknya adalah 255.255.255.0 atau prefiknya /24. Default gateway-nya 10.20.30.1. Nah, ini yang kita harus catat. Oke, kita harus catat, nanti akan dimasukkan ke IP yang untuk kita setting. Oke, kalau sudah kita close saja, kita ulangi lagi, tinggal klik add atau tanda plus, kita ketikkan adalah 10, 20, 30, 9 itu sudah terpakai di PC kita, maka kita misalkan pakai 5, prefiknya 24. Nah, untuk interface kita pilih adalah header 1, lalu apply, oke. Maka jika sudah berhasil akan muncul seperti ini. Oke. Kalau sudah berhasil atau sudah terkonfigurasi atau tersetting seperti ini, maka kita lanjut lagi ke settingan DNS. Oke, adanya di menu IP, ingat di menu IP, terus pilih yang DNS. Nah, untuk DNS kita menggunakan DNS Google, yaitu 8.8.8.8, terus tekan yang tanda panah bawah 8.8.4.4. Oke. Terus jangan lupa klik allow remote request. Jika sudah apply, oke. Oke. Apply, oke. Nah, jika sudah, balik lagi ke menu firewall. Jika sudah settingan DNS, maka kita ke firewall. Caranya jelas sama, ada di menu IP. Klik menu IP, terus pilih firewall. Lalu di firewall ini bertugasnya adalah untuk istilahnya adalah keamanan jaringan kita. Oke. Tapi fungsinya itu, tapi kalau yang di internet gateway itu adalah untuk memberi akses si klien ini bisa connect ke internet. Makanya kita pilih menunya adalah menu NAT. Oke, kita pilih menu NAT, habis itu kita klik tanda plus. Lalu, nah, pada saat ini akan muncul adalah rule atau aturan atau pengaturan di NAT. Pengaturannya ada di chain, pilihnya adalah src NAT. Lalu out interface-nya yaitu pilih yang header 1. Kenapa header 1? Karena out interface itu adalah gerbangnya. Gerbang dari klien pengen ke internet, gitu kan? Dari gerbang klien ke internet, pasti kan klien itu masuk ke mikrotik, dari mikrotik itu langsung ke internet. Nah, itu menggunakan header 1. Oke. Jadi pilihnya adalah header 1. Terus pilih menu action di atas, lalu pilih actionnya adalah masquerade. Nah, kenapa pilihnya actionnya adalah masquerade? Dalam bahasa Inggris, di Indonesia kan adalah masquerade itu adalah topeng. Jadi maksudnya IP kita kan sebenarnya tidak terdaftar atau tidak sama jalurnya dengan IP si internet. Nah, tapi si router ini memiliki fitur yaitu adalah masquerade, berarti menyamarkan IP-nya
yang tadinya awalnya tadi 192.168.10 dan sekian, maka disamarkan menjadi satu jalur. Jadi seolah-olah adalah tidak ada router yang di tengah-tengah, jadi langsung PC ke internet. Nah, itulah fungsi si masquerade. Jadi supaya biar si klien ini bisa connect ke internet. Jika sudah apply, oke. Maka kalau sudah berhasil, maka akan muncul di settingan firewall NAT-nya seperti ini. Selanjutnya kita setting adalah DHCP server ya. Ada di menu mana? Ada di menu IP, pilih DHCP server. Nah, inilah DHCP server. Untuk DHCP server ada kemudahan untuk settingannya, yaitu klik DHCP setup. Setelah ini, pada saat tampilan pertama kita harus ditanya kita mau bikin DHCP server itu untuk header berapa. Jadi gampangnya adalah kalau DHCP server ini kan tujuannya untuk memberikan IP ke klien, ya kan? Mendistribusikan IP ke klien. Maka yang nyambung dari router ke klien itu port berapa atau header berapa. Nah, itulah yang dijadikan atau yang dikonfigurasi di DHCP server. Oke. Maka yang terhubung dari MikroTik ke PC itu pakai header 2, maka kita pilih yang header 2. Lalu next. Ini DHCP address space-nya samain dengan network, karena nanti setiap ini akan ketahuan tadi range-nya berapa gitu kan. Yang di awal kita settingan address, kalau sudah benar ketikkan next. Terus untuk gateway for DHCP network, maksudnya apa? Ini gateway untuk si klien. Yang didapat si klien itu berapa sih gateway-nya? Oke. Karena aturan IP gateway itu adalah IP yang didapat pada perangkat sebelumnya. Maksudnya IP gateway itu terdapat pada IP perangkat sebelumnya. Nah, si klien, si PC kalian gitu kan, PC klien itu terhubung atau perangkat sebelum si PC itu apa? Si router. Maka IP router lah yang dipakai. Tapi IP yang mana? IP kan ada dua nih, kita bikin header 1, header 2. Nah, konsepnya adalah IP pada perangkat sebelumnya. Perangkat sebelumnya adalah si router yang terhubung dari PC ke router menggunakan header berapa. Oke, kita tahu yang terhubung dari router ke PC menggunakan header 2, maka pakailah IP yang sama dengan IP header 2. Makanya di settingnya adalah 192.168.10.1. Jika sudah benar, kita klik next. Nah, pada tampilan selanjutnya ini ada perintah addresses to give out. Maksudnya address yang bisa dikeluarkan atau diberikan untuk keluar. Di sini kita bisa setting. Defaultnya adalah 10.2 sampai 10.254. Ya, karena kenapa tadi kalau titik 0 itu dipakai untuk network, titik 1 itu untuk IP header 2, sedangkan 10.255 itu dipakai untuk IP broadcast. Makanya space-nya dari 2 sampai 254. Maksudnya si klien itu sebanyak bisa connect ke jaringan kita adalah dari 2 sampai 254, atau totalitinya adalah kurang lebih 252 IP yang akan bisa didistribusikan kayak gitu. Kalau sudah sesuai dengan defaultnya, kita klik next saja. DNS-nya sama tadi kita setting, kita klik next. Nah, selanjutnya adalah list time. Oke, untuk list time ini sendiri adalah pengertiannya berapa lama sih, berapa waktu yang dibutuhkan atau berapa lama IP itu yang didapatkan si klien. Contoh misalkan di sini adalah 00.2 10.00, artinya adalah selama 10 menit si klien mendapatkan IP yang sama. Setelah 10 menit akan terreset sendiri. Makanya terkadang ada statusnya lah RTO pada saat setelah 10 menit. Tapi nggak usah khawatir, dia mencari IP secara otomatis. Oke. Secara otomatis dia akan mencari IP yang baru karena list time-nya kita setting adalah 10 menit.
kalau misalkan kita pasangnya di sini berarti ini detik. Jadi ingat ya, 0 yang paling terakhir itu adalah detik. Yang poin kedua ini adalah menit. Yang ini adalah jam. Jadi kalau misalnya berapa jam lamanya ya tinggal ganti jamnya, atau berapa detik doang ya kita ganti isi adalah yang ketiga. Atau kita maunya 1 hari gitu kan. 1 hari berarti ya tinggal ketikkan 1D spasi. Jadi formatnya seperti ini. Jadi kalau penulisan seperti ini dalam waktu 1 hari lebih 10 menit, maka IP itu baru terganti atau memperbaharui IP yang didapat. Oke. Kalau sudah, klik next. Kita setting adalah 1 day 00.10.00. Jadi 1 hari lewat 10 menit. Kalau sudah, klik next. Nah, akan muncul adalah setup has complete successful. Berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi DHCP server. Tinggal klik OK, maka dia akan muncul seperti ini. Oke. Kalau sudah, terkadang ada yang langsung putus PC kita dalam koneksi tidak terkonek ke MikroTik ya, karena apa? Dia baru ingin mendapatkan IP yang diterima. Jadi nggak usah panik kalau misalkan memang putus, klik saja langsung reconnecting. Oke, tapi lihat lagi dia sudah terhubung atau belum. Oke, langkah selanjutnya setelah kita address sudah, DNS sudah, firewall sudah, DHCP server sudah, maka yang terakhir adalah IP root ya. Ada di mana? Ya, ada di menu IP, terus pilih yang roots atau roots. Oke. Maka akan tampilannya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik tanda plus atau add. Nah, pada bagian ini yang kita setting atau yang kita konfigurasi adalah bagian gateway-nya saja. Oke, kita klik. Nah, ingat gateway-nya itu, IP gateway adalah IP yang didapat pada perangkat sebelumnya. Nah, tadi kan yang di DHCP server itu kan ada IP root-nya juga kan, DHCP gateway-nya gitu kan. Dia minta gateway-nya juga. Tapi bedanya kalau si DHCP server itu untuk klien didapat dari si MikroTik. Sedangkan kalau di IP root ini adalah kita sudah mengkonfigurasi dari internet ke router. Oke, jadi gerbangnya untuk gerbang dari supaya si klien ini bisa connect ke internet. Nah, IP-nya dapat dari mana? Karena ini dari router, maka perangkat sebelumnya adalah internet. Makanya tadi yang kita catat tuh, yang kita ketikkan IP config ada default gateway. Nah, isikan sama persis dengan default gateway-nya, yaitu adalah 10.20.30.1. Default gateway-nya itu berbeda-beda ya. Nggak harus seperti ini, tapi lihat lagi, cek lagi IP yang didapat dari si internet itu berapa sih. Karena tadi ketik adalah Windows R, terus akan muncul run, ketikkan cmd, lalu ketikkan IP config, terus scroll. Nah, inilah yang harus ketikkan sama, yaitu pilih yang default gateway. Oke. Karena di sini dapat default gateway jelas 10.20.30.1, maka saya akan samakan. Tapi beda lagi kalau misalnya mungkin di rumah atau di lab jaringan atau di sekolah atau di mana, itu akan berbeda tergantung konfigurasinya. Oke. Kalau sudah, kita apply. Nah, ketika klik apply, dia akan muncul status adalah reachable header 1, yang menandakan berarti sudah terbuka gerbangnya lah. Saya udah boleh header 1 pindah ke atau keluar ke internet. Lalu kita klik OK. Maka kalau sudah berhasil akan muncul seperti ini, ya kan? Yang kita tadi sudah bikin. Nah, kalau sudah setting IP gateway-nya, maka sudah berhasil lah konfigurasi internet gateway. Pada tahap ini kita tinggal melakukan pengecekan atau pengujian. Pengujian di MikroTik ada di menu terminal atau new terminal. Kita klik saja. Oke. Nah, ini adalah terminal atau CMD-nya atau command prompt-nya si MikroTik, yaitu adalah terminal. Kita ngetesnya gimana? Kita tes coba pakai ping 8.8.8.8 lalu enter. Nah,
Jika statusnya sudah muncul angka-angka seperti ini gitu kan, maka menandakan konfigurasi internet gateway kita dari Mikrotik ke internet itu sudah berhasil, sudah bisa keluar. Tinggal kita coba adalah pengujian atau pengecekan dari PC kita. Caranya gimana? Sama, Windows plus R, ketikkan cmd lalu enter atau oke. Sama, kita ketikkan adalah ping 8.8.8.8 lalu enter. Nah, jika statusnya replay from, maka menandakan si klien pun sudah bisa berselancar di dunia maya atau di internet, atau sudah bisa mengakses internet. Berarti konfigurasi internet gateway yang di Mikrotik kita itu sudah berhasil. Oke, jadi inilah konfigurasi internet gateway yang ada di Mikrotik. Mungkin itu saja, sekian dari saya tutorial tentang internet gateway pada Mikrotik atau router board kali ini.